Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Analisis dan Desain sesi ke-8. Pada sesi ini kita akan bahas mengenai rancangan untuk user interface beserta pengendalian khususnya pada akurasi untuk input data. Pertama, kita akan bahas mengenai human computer interactions yang diwujudkan dalam bentuk user interface dan atau user experience design. Kalau kita bicara mengenai human computer interaction, itu berhubungan dengan bagaimana seorang manusia atau pengguna itu berinteraksi dengan komputer. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin mendesain sebuah interaksi gitu ya, human computer interaction yang bagus atau user interface dan user experience yang bagus, itu kita harus berangkat dari penggunanya itu sendiri. Biasanya ada banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah faktor keyakinan atau beliefs dari seorang pengguna. Seorang pengguna itu punya yang istilahnya adalah behavioral beliefs atau keyakinan yang akan mendorong suatu tingkah laku gitu ya. Dalam hal ini adalah tingkah laku untuk mengambil keputusan. Misalnya untuk mengambil keputusan akan menggunakan sistem informasi ini atau tidak. Nah, ini berkaitan dengan dua faktor paling tidak. Faktor yang pertama adalah ekspektasi dari manfaat atau istilahnya adalah persepsi manfaat gitu ya. Terus yang kedua adalah ekspektasi dari usaha atau persepsi dari kemudahan. Apabila sistem informasi itu dirasakan punya manfaat, user interface-nya itu akan meningkatkan kinerjanya dia, gitu ya, dan user interface-nya itu mudah digunakan, maka ini adalah faktor yang mempengaruhi sebuah human computer interactions yang bagus. Untuk faktor lainnya silakan dibaca sendiri dan dipelajari. Kita langsung next ke tujuan dari desain dari sebuah user interface. Ya. Nah, kalau kita melihat tujuan dari user interface itu paling tidak ada 5. Yang pertama itu mencocokkan antara interface yang kita miliki, yang kita desain dengan tugasnya. Jadi misalnya apakah itu untuk menginput data, kalau menginput data berarti nanti kita desain dalam bentuk text box misalnya. Terus kemudian untuk mengeksekusi suatu proses, berarti kita siapkan tombol aksi, seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu memastikan bahwa user interface yang kita desain itu efisien. Efisien artinya simple ya, jadi tidak terlalu banyak makan tempat gitu ya. Dibuat seefisien mungkin sehingga ketika pengguna itu akan menggunakan interface yang sudah kita desain itu tadi menggambarkan satu kemudahan dan satu kebermanfaatan. Terus kemudian yang ketiga itu pastikan ada feedback bagi pengguna. Jadi tiap kali pengguna itu berinteraksi dengan user interface itu ada feedbacknya, misalnya pesan bahwa oh Anda telah input data ini atau pesan error terjadi kesalahan sehingga tiap kali berinteraksi dengan user interface ada feedback dari sistem. Kemudian yang keempat itu memastikan query ya atau pemanggilan datanya itu semuanya berguna ya atau punya kebermanfaatan. Jadi pastikan ketika kita berinteraksi dengan user interface atau pengguna itu berinteraksi dengan user interface, maka data-data yang dipanggil itu memang sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan dari pengguna tersebut. Terus kemudian yang terakhir itu dapat memperbaiki produktivitas dari pengguna. Ya. Jadi tadi ini kaitannya dengan faktor kebermanfaatan. User interface itu dipastikan tidak menghambat produktivitas dari pengguna, bahkan bisa meningkatkan produktivitasnya. Misalnya dibuat yang tadi efisien dan efektif, sehingga ketika pengguna itu menggunakan interface, dia tidak pertama makan banyak waktu, ya, sehingga jadi lebih mempercepat ya,
alurnya itu juga sudah didesain sedemikian rupa sehingga tidak bingung. Dan terakhir tentu saja kaitan dengan kemudahan, sehingga ketika dia mudah dipakai maka otomatis akan lebih bermanfaat bagi pengguna tersebut. Nah, setelah itu kita akan melihat beberapa jenis dari user interface itu sendiri. Ya, ada yang natural language interface. Ya, di sini interface-nya itu menggunakan bahasa yang berinteraksinya adalah menggunakan bahasa. Jadi misalnya kalau contohnya Google Translate itu otomatis kita bisa menggunakan bahasa natural untuk input data ke dalamnya dan di-reply dengan bahasa natural juga. Google Search sekarang juga sudah menggunakan data bahasa natural. Selain itu bisa melalui artificial intelligence misalnya, itu juga akan mereply kita dengan bahasa natural. Terus kemudian yang kedua adalah question and answer. Jadi modelnya tanya jawab seperti Q&A, terus kemudian FAQ ya. Terus kemudian atau bot ya. Jadi ada bot yang akan mereply kita secara otomatis tergantung kata kunci yang diberikan. Terus kemudian yang berikutnya dalam bentuk menu ya. Ada menu di kiri bisa, di atas bisa. Menu itu kalau kita klik nanti akan buka submenu dan seterusnya. Kemudian seterusnya adalah dalam bentuk formulir, jadi kita berinteraksinya itu harus mengisi data ke dalam satu formulir, ya. Jadi tidak hanya klik-klik-klik, tapi kita juga harus input data. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah command language, ini seperti pada sistem operasi DOS, gitu ya. Jadi kita harus mengetikkan perintah untuk membuka menu, perintah untuk melakukan proses, menuliskan perintah untuk berbagai macam hal yang bisa dilakukan pada sebuah sistem. Terus kemudian berikutnya yang biasa digunakan adalah menggunakan graphical user interface. Nah, ini dalam bentuk mengkonfigurasikan semuanya yang sebelumnya tadi dalam bentuk grafik seperti yang sudah pernah saya peragakan menggunakan Visual Basic yang ada di Excel pakai control toolbox. Terus kemudian yang terakhir adalah berbasis web. Jadi interface berbasis web ini sedikit berbeda dengan interface yang biasa kita gunakan kalau misalnya kita menggunakan aplikasi. Ketika aplikasi itu diinstal maka dia proprietary terhadap sistem, jadi ada di dalam komputer. Kalau interface berbasis web dia harus melalui sebuah jaringan dan sehingga ada istilahnya adalah bahasa tampilan sehingga nanti menampilkan dalam bentuk HTML atau cascading style sheet ya. Terus kemudian juga bisa dalam bentuk perintah proses yang akan dilanjutkan dari tampilan tadi misalnya menggunakan PHP atau Delphi atau Python ya melalui aplikasi berbasis web. Dan ini sedikit berbeda dengan graphical user interface, meskipun interaksi berbasis web juga bisa kita gunakan menggunakan berbagai macam grafik. Nah, berikutnya tadi kita bicara mengenai user interface, itu biasa kita sebut sebagai ya desain yang tradisional karena desain user interface itu berbasis dari apa istilahnya, dari sistem informasinya itu sendiri. Jadi, manajemen itu butuh informasi apa, kemudian, akan diteruskan kepada pengguna, sehingga nanti pengguna itu ketika didesainkan sebuah user interface oleh desainer atau developer, ya dia mau nggak mau tetap pakai, gitu ya, harus pakai, gitu ya. Sedangkan user experience itu adalah pembuatan user interface yang lebih modern ketika kita menggunakan pendekatan berbasis agile methodology, misalnya pakai Scrum, gitu ya, Extreme Programming, ya, dan lain-lain yang sifatnya alternatif, bukan menggunakan tradisional waterfall, itu maka kita akan punya koneksi atau punya interaksi yang lebih cepat dengan pengguna. Nah, atas interaksi yang lebih ketat dengan pengguna ini, maka ketika kita mendesain itu kita melihat atau basisnya adalah pengguna. Pengguna itu butuh apa?
senangnya yang seperti apa. Nah, terus kemudian baru setelah itu kebalikannya, desain ini kita sajikan ke manajemen. Jadi manajemen nih loh pengguna butuhnya seperti ini. Kalau sebelumnya dari manajemen kita pengen desainnya kayak gini, pengguna pokoknya manut. Karena gantian, penggunanya butuhnya seperti ini, pengennya seperti ini, ya. Manajemen kamu yang harus manut. Nah, bedanya di situ. Nah, kalau kita melihat perbedaan antara user interface dan user experience di sini, itu misalnya user interface itu adalah untuk interaksi yang sifatnya mulus, makanya didesain dari awal melalui pemikiran desain. Ya. Nanti pokoknya harus urutannya A, B, C, D seperti itu. Ya. Penggunanya butuhnya apa, pokoknya A, B, C, D. Ya. Sedangkan kalau user experience itu saya butuhnya X, misalnya X dulu baru A. Ya sudah, maka user interface-nya didesain X dulu yang dimunculkan baru A belakangan. Sehingga tidak selalu mulus, tapi sesuai dengan kebutuhan dari pengguna tersebut. Nah, bedanya di situ kira-kira. Untuk perbedaan yang lain silakan baca sendiri. Next, kita masuk ke desain pengendalian, terutama pada desain akurasi input dari data. Nah, di sini ada 3 hal yang bisa kita gunakan untuk mendesain pengendalian, khususnya untuk input data yang akurat. Itu yang pertama adalah dengan menggunakan coding yang efektif. Coding yang dimaksudnya adalah coding atas data. Jadi kalau kita bicara mengenai database, ini bisa jadi adalah yang merepresentasikan atribut lain yang ada di dalam satu database, sehingga dia disebut sebagai atribut kunci, ya, yang bisa mewakili. Nah, coding ini dibuat sedemikian rupa supaya ketika kita menginput data atau memanggil data, itu lebih cepat. Jadi saya tinggal input kodenya, nanti otomatis semua datanya akan keluar, atau saya input kodenya, nanti otomatis kita bisa input data secara lebih cepat kalau pakai kode tadi. Terus kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan kode, maka kita tidak perlu mengetikkan semua data, ya, cukup kodenya saja, sehingga jumlah item yang harus kita masukkan jadi lebih sedikit. Ya. Terus kemudian selain itu, coding itu kan biasanya urut atau bisa dibuat berurutan dan unik, artinya berbeda dengan yang lain. Ya, jadinya dalam satu tabel itu karena kodenya unik, maka masing-masing instance atau masing-masing catatan record itu akan memiliki kode yang berbeda-beda. Nah, karena berbeda-beda ini maka dia bisa diurutkan sehingga akan membantu ketika kita ingin menstrukturisasi database menjadi yang lebih terstruktur atau lebih baik. Terus kemudian yang keempat, coding yang efektif itu karena dia efektif ya, sehingga datanya bisa dibuat sedemikian rupa untuk menghemat tempat penyimpanan. Bisa diindeks, bisa diurutkan ya, sehingga tempat penyimpanannya tidak terfragmentasi dan dia lebih efektif dalam penyimpanan data. Nah, berkaitan dengan coding, tipe coding yang bisa dipakai di dalam desain kita itu tergantung dari tujuannya. Misalnya, apakah tujuannya itu untuk mengurutkan data, maka kita bisa menggunakan kode angka misalnya. Atau untuk menyembunyikan informasi, ya misalnya kita bisa menggunakan kode mnemonik gitu ya. Jadi tergantung tujuannya apa, maka kita bisa memilih tipe-tipe pengkodean yang bisa digunakan. Untuk lebih jelasnya silakan baca di buku. Next, selain kode, kita bisa mendesain pengendalian ini dengan penangkapan data yang efektif dan efisien. Ya, jadi kalau biasanya kita mikir, nangkap data pakai apa ya? Masukkan data pakai keyboard. Nah, kita bisa mendesainnya menjadi lebih efektif dan efisien. Caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu sebenarnya data apa yang ingin ditangkap. Apakah data yang sudah tersedia di dalam sebuah database, sehingga kita juga cukup menggunakan metode yang memanggil data, gitu ya. Jadi tidak perlu input manual satu-satu lagi, gitu ya. Atau memang data itu harus dimasukkan secara manual menggunakan sebuah formulir elektronik. Ya. Terus kemudian yang kedua itu ketika kita
masukkan data, selanjutnya biar komputernya yang melanjutkan, ya. Nanti biar sistemnya aja yang melaksanakan, validasinya, terus kemudian bahkan penangkapan datanya bisa dilakukan oleh si komputer. Kita hanya secara manual, melakukan, pekerjaan fisik, misalnya melakukan scanning gitu, atau pakai keyboard. Nah, nanti selanjutnya, komputernya yang akan, menangkap datanya, kemudian dia memeriksa datanya ini sudah akurat atau belum, baru kemudian diproses, ya. Terus kemudian, berikutnya itu kita harus memastikan bahwa desain terhadap penangkapan data ini itu jangan sampai, nanti memunculkan yang namanya bottleneck. Ya, kita pastikan, kita desainkan bahwa, misalnya, kita pastikan kalau misalnya transaksinya itu terhadap, sediaan dan sediaan itu memiliki nilai sampai jutaan, ya kita pastikan bahwa digitnya untuk dimasukkan tuh bisa jutaan. Jangan sampai, bottleneck-nya adalah berdasarkan jumlah digitnya itu, ya. Tapi di sisi lain kita juga harus memastikan bahwa, kita harus memastikan, datanya itu akurat sehingga meskipun kita membuka kemungkinan tidak ada bottleneck, kita juga harus membatasinya. Misalnya, jenis kelamin itu ya harus antara 2 laki-laki atau perempuan, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah, mulailah penangkapan data itu secara efektif dan efisien dengan menggunakan formulir yang baik. Apa itu formulir yang baik? Kembali ke desain input, ya silakan review desain input bagaimana membuat formulir yang baik. Dan yang terakhir adalah memilih, metode untuk penangkapan data. Jadi tadi misalnya data yang sudah ada di dalam sistem, sudah ada di dalam database, caranya menangkap, bagaimana, ya kan tinggal menangkap data itu berdasarkan, pengambilan data dari yang ada di dalam database. Sehingga kita bisa menggunakan barcode, QR code gitu ya, dan apapun yang bisa di-scan, pakai Near Field Communication Device, NFC gitu ya, atau pakai, RFID dan lain-lain. Kemudian apabila datanya tetap harus dimasukkan dari awal, ya mau tidak mau kita bisa menggunakan mouse, keyboard untuk input data. Ya, jadi tergantung dari tadi, 4 hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah untuk memastikan data itu akurat, ya, dikendalikan dengan baik ketika dimasukkan, itu kita harus menggunakan validasi data. Nah, validasi data ini dibagi menjadi 2, yaitu validasi transaksinya, ya. Validasi transaksi itu memastikan bahwa nanti data yang dimasukkan itu tidak keliru, ya. Terus kemudian, dimasukkan oleh orang yang punya otorisasi, sehingga tidak semua orang bisa memasukkan data pada formulir tertentu atau pada aplikasi tertentu, ya. Terus kemudian juga memastikan sistemnya itu nanti memberikan berbagai pesan error ketika, data transaksi yang dimasukkan atau transaksi yang dimasukkan itu keliru, ya. Dan yang kedua adalah validasi dari data yang dimasukkan itu sendiri. Jadi, kita bisa menggunakan self checking digit, misalnya itu ada satu digit yang memastikan untuk, datanya itu, sudah valid atau belum, secara otomatis dia akan menghitung, dan akan memastikan datanya itu valid atau belum misalnya, sehingga, data-data bisa dicek misalnya apakah ada data yang hilang ya, terus kemudian apakah, besaran digitnya itu terlalu banyak atau terlalu kurang misalnya. Misalnya harusnya 6 digit, inputnya hanya 5 digit atau inputnya, 7 digit sehingga dia akan memberikan pesan error ya. Terus kemudian komposisi datanya itu sudah sesuai dengan tipenya atau belum. Kalau itu teks ya isinya hanya teks, kalau itu numerik ya hanya angka, kalau itu ASCII ya bisa teks, bisa angka. Terus kemudian apakah datanya itu di luar jangkauan, ya. Kalau data di luar jangkauan itu tidak berhubungan dengan digitnya, tapi berhubungan dengan, misalnya jumlahnya, ya misalnya jumlahnya maksimal 10.000 tapi dia jadi 11.000 atau 17.000 jadi dia di luar jangkauan. Terus kemudian apakah datanya itu tidak valid. Nah, ini ada beberapa tes
yang bisa dipakai untuk memastikan datanya itu valid atau tidak. Misalnya tadi menggunakan batch control bisa, pakai self checking digital juga bisa. Terus kemudian yang terakhir adalah mengkonfirmasi atau memverifikasi bahwa data yang di-input itu sama dengan yang ada di dalam database. Misalnya tadi kalau saya pakai scanning, baca QR code, nanti akan dicocokkan dengan yang ada di database. Kalau tidak cocok ya dia akan memberikan error gitu ya. Ini datanya tidak cocok seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.